Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1812 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 20. Di bawah perikop kehidupan atau kematian. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat judul perikop ini sangat mengerikan. Ya, karena kita harus memilih salah satu, kehidupan atau kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada pesan yang sangat-sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Yang dimana pesan ini akan menentukan hidup matinya umat Tuhan.
Haleluya. Hidup di sini berarti hidup yang diberkati Tuhan, umur panjang, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kelimpahan, dan menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah arti kehidupan menurut firman Tuhan ini. Arti kematian di sini adalah hidup dalam kutuk dan berakhir dengan kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan agar mereka memperoleh kehidupan? Saudara, yang pertama, perhatikan. Pesan atau perintah Tuhan kepada umat Tuhan yang pertama, umat Tuhan harus hidup mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16 di sana dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah yang pertama, umat Tuhan harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti umat Tuhan harus hidup dalam ketaatan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu artinya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita kerjakan, kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang tidak taat, walaupun dia Kristen, walaupun mungkin dia adalah majelis pelayan Tuhan, tetapi dia kepala batu, degil hatinya, artinya keras kepala, itu berarti orang itu tidak mengasihi Tuhan. Betul, dia seorang pelayan Tuhan, tetapi dia bukan orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti dia hidup dalam ketaatan. Amin. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan? Lihat Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang apa? Dialah yang mengasihi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang hidup taat pada firman. Dia melakukan apa kata firman, dia kerjakan di dalam kehidupannya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Dalam hukum kasih kita belajar, kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, kekuatanmu. Semuanya itu saudara harus berikan kepada Tuhan. Harus saudara persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Dengar baik. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita lahir di dunia ini. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Karena Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya kepada kita dengan cara mengorbankan dirinya sendiri karena kita. Karena saudara dan saya orang-orang yang sangat Tuhan kasihi. Dia rela mati di atas kayu salib.
Dia menanggung semua dosa umat manusia karena cintanya kepada saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya tidak lagi dihukum, saudara. Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan berkata sudah selesai. Artinya saudara, karya penebusan Tuhan Yesus sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena cintanya kepada kita, dia mengorbankan segalanya. Dia membuktikan bahwa saudara sangat berarti, sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua Tuhan Yesus lakukan buat kita karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah orang yang mau mati buat kita, buat saudara? Ada? Selain Tuhan, ada? Tidak ada, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sekarang waktu masih baru pertama kali jatuh cinta, dia mau menyatakan, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Saya akan mati tanpa kamu. Tapi berjalannya waktu, saudara, 1-2 tahun menjalin hubungan, saudara, mulai pudar kasihnya, mulai lirik sana sini, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah pudar. Kasih Tuhan kepada kita tidak sama kasih manusia kepada manusia. Kasih Tuhan kepada kita sungguh besar. Itu Tuhan buktikan dengan dia datang ke dunia ini dan melakukan penebusan dosa di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya karena saudara dan saya sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada kita dengan mengorbankan segala-galanya. Pertanyaannya sekarang, saudara, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah membuktikan cintanya kepada kita. Masakan kita orang yang dikasihinya tidak merespon kasih Tuhan dengan mengasihi dia? Dengar baik, perintah Tuhan sangat jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu. Haleluya. Yang kedua, saudara, pesan atau perintah Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan yang kedua. Dengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 20, perhatikan. Mendengarkan suaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Amin. Haleluya. Saya menangkap firman Tuhan ini. Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, harus selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar kepekaan kita pada suara Tuhan itu semakin tajam. Amin. Bagaimana saudara tahu suara yang saudara dengar itu baik melalui telinga kita, telinga rohani kita, hati kita? Bagaimana saudara tahu itu suara Tuhan atau bukan? Saudara akan sangat mudah mengenali suara itu suara Tuhan atau bukan. Dengan apa? Selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Maka saudara akan peka dan sangat mudah mengenali mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suara Tuhan itu memberi kehidupan kepada kita. Banyak mendengar firman Tuhan itu akan menolong saudara menjadi pribadi yang peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara, perintah Tuhan jelas supaya umat Tuhan itu dengar-dengaran pada firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan supaya mereka memperoleh hidup? Yang ketiga, perhatikan masih di ayat 20. Dan berpaut padanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, berpaut pada Tuhan. Apa itu berpaut? Berpaut itu artinya menempel, melekat,
dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau saudara dan saya, anak-anak Tuhan, itu dekat dengan Tuhan, lekat, menempel erat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara mengaku orang Kristen tetapi tidak dekat dengan Tuhan, jarang ibadah, jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, itu artinya saudara tidak berpaut kepada Tuhan. Saudara, berpaut ini saya artikan dengan sederhana itu sama seperti rantai yang saling menempel satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu gambarannya seperti itu. Berpaut, menempel, lekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang yang berpaut pada Tuhan adalah mereka yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Orang yang berpaut pada Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak berpaut pada Tuhan? Mereka lebih senang hidup duniawi daripada hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak mau beribadah, mereka hidup hura-hura, mereka foya-foya, mereka malah sudah tidak mengenal Tuhan, saudara, dalam kehidupan mereka. Mereka sepertinya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka, sampai mereka sudah tidak lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang akan mengalami kematian atau kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang berpaut pada Tuhan, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Amin. Kalau tidak doa, baca firman, maka dia akan merasa ganjil hari itu. Kalau tidak memulai berdoa dan baca firman. Orang yang tidak berpaut pada Tuhan, mereka adalah orang yang sudah tidak lagi baca firman Tuhan, sudah tidak lagi berdoa, sudah tidak ada lagi kerinduan untuk pergi beribadah, apalagi melayani Tuhan. Saudara, kalau itu sudah ada di dalam diri kita, itu tandanya saudara sudah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita masih berpaut pada Tuhan atau jangan-jangan sudah tidak berpaut kepada Tuhan? Saudara, tadi saya analogikan berpaut itu sama seperti rantai yang terhubung satu dengan yang lain. Saudara, kalau rantai itu terlepas, nah kalau rantai itu saudara dihubungkan kepada jangkar yang ada di bawah kapal saudara, itu bahaya saudara. Kalau rantai atau tali yang menghubungkan kapal dengan jangkar itu, kalau dia terlepas, maka kapal itu akan terombang-ambing tanpa arah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga orang-orang yang tidak berpaut kepada Tuhan, hidupnya terombang-ambing, terbawa arus ke sana kemari tanpa tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita masih berpaut pada Tuhan atau jangan-jangan sudah terlepas? Kalau kita masih berpaut pada Tuhan, itu berarti kita akan memperoleh kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak lagi berpaut pada Tuhan, betul mereka orang Kristen, betul mereka mungkin majelis, pelayan Tuhan di gereja, tapi kalau mereka tidak lagi berpaut pada Tuhan, mereka akan mengalami kematian atau binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar supaya apa? Kita memperoleh hidup. Mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita ada di jalan yang salah, saudara. Mari kita mau kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kalau kita ada di jalan Tuhan, tetap terus bertahan, tetap setia di sana. Amin. Mari lihat diri kita. Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan atau tidak? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita atau tidak? Mari saudara kita lihat diri kita. Apakah kita sudah
sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita atau tidak? Saudara, mari lihat diri kita, apakah kita berpaut pada Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak, kita akan mengalami kematian, kita akan binasa. Mari saudara, kalau saudara mau saudara hidup diberkati Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam keberkatan, hidup dalam arti di sini diberikan keselamatan. Saudara harus melakukan 3 hal ini: mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, berpaut pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga mereka yang sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan menolong mereka sehingga rumah tangga mereka tetap utuh di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Tuhan pulihkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat pendengar yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus menyertai pendengar dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menyertai pelayanan audio renungan pagi ini supaya tetap eksis mengudara. Tuhan memberkati apa yang kami rencanakan tanggal 29 Juni nanti. Kami akan adakan KKR ucapan syukur 5 tahun pelayanan audio renungan pagi ini mengudara. Mereka yang sudah menabur melalui doa, daya, dan dana terus mensupport pelayanan hamba-Mu, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia audio renungan pagi mengudara, tanggal 29 Juni 2023 ini, kita akan mengadakan ibadah syukur HUT yang kelima. Audio renungan pagi ini mengudara, kita akan melaksanakan ibadah KKR di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali, mulai pukul 5 sore. Kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur HUT renungan pagi yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang ada di Bali maupun yang ada di luar kota, yang mau ikut, harap mendaftarkan diri saudara karena tempat terbatas dengan cara menjapri saya melalui WA. Di nomor WA saya di 081337491360. Saudara, saya tunggu konfirmasi kehadiran dari saudara yang mau datang dalam ibadah KKR. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini melalui doa, daya, dan dana agar tetap eksis mengudara, memberitakan Injil dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang terus mensupport pelayanan ini, saudara menjadi bagian dalam pemberitaan Injil bersama dengan saya, Pendeta Samuel Mawuntu. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.